Eh, saya mulai dari saksi Iwan ya, Pak Iwan. Saksi Iwan, apakah saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian? Saya di rumah. Yang mana Iwan? Niwan, oh ya. Orang tua. Oh, Itu maksudnya? iya. Oke. Pak Niwan. Pak Niwan ya. Oh, mohon maaf saya ulangi nama. Saya ulangi sekali lagi. Apakah saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian? Di rumah. Artinya saksi tidak ada di lokasi kejadian. Saya di rumah tidur. Lalu bagaimana saksi bisa mengetahui klien kami ABH Polikarpus ini melakukan pemukulan terhadap korban? Yaitu coba dari omongan dari polsek. Baik, artinya saksi hanya mendengarkan omongan dari polsek. Iya. Oke. Pertanyaan saya, siapa yang mengajak saksi untuk menjadi saksi? Siapa yang mengajak saksi? Saya sih kurang tahu kalau saya disuruh jadi saksi itu kan sebagai pihak korban. Oh, jadi saksi dipanggil ke polsek lalu diminta jadi saksi oleh polsek. Kita kan cuma pelapor ya. Ya, saya tanya sekali lagi. Saksi menjadi saksi karena diminta oleh polsek atau memang saksi ingin memberikan keterangan karena saksi mengetahui kejadian? Ya saya di sini juga nggak tahu bahwa saya dibuat saksi. Ya udah, artinya saksi tidak memahami perkara ini. Saya lewat ke saksi berikut, saksi Atila. Saksi, sebelum saya berikan pertanyaan, saya ingin menegaskan ya pada saksi, tolong kasih keterangan yang jujur apa adanya, karena ini menyangkut nyawa manusia dan juga hak asasi manusia. Jadi ketika saksi memberikan keterangan palsu, maka saksi itu dikenai ancaman pidana ya, 7 tahun loh gitu. Saya tanya lagi, tegaskan lagi, siapa yang mengajak saksi untuk menjadi saksi? Mohon maaf, almarhum kok udah meninggal nih, nggak mungkin dong dia bisa ajak saksi untuk menjadi saksi lewat mimpi atau bagaimana? Almarhum kok udah meninggal nih, nah, lalu kok bisa ajak saksi menjadi saksi? Apa lewat mimpi atau bagaimana? Kan mau saya, siapa yang mengajak saksi untuk menjadi saksi memberikan keterangan di kantor polisi gitu? Maksudnya polisi yang panggil? Baik, artinya saksi diajak oleh polisi untuk memberi keterangan? Artinya polisi lah mengajari semua keterangan saksi? Polisi yang mengajari. Iya. Saya rasa itu tidak usah ditanya, Pak. Mohon izin majelis. Pertanyaan itu tidak perlu dilontarkan, Pak. Kalau kata mengajari, sebab kita tahu di BAP itu penyidik yang mengajukan pertanyaan, saksi yang memberikan jawaban. Ya, izin majelis tidak mengurangi rasa hormat kami kepada majelis. Memang benar adanya seperti itu ke dalam BAP. Namun menurut pengakuan klien kami ABH Polikarpus ini, dia sendiri pun sebagai ABH ini dan ditahan juga, dia mengakui kepada kami bahwa dia juga dipaksa diatur untuk memberikan keterangan seolah dia melihat kejadian waktu itu, padahal dia sendiri nggak tahu. Jadi kami ingin perjelas saja. Izin, mohon maaf majelis. Begini, Pak, kalau tentang pengakuan daripada keterangan dari Polikarpus, kita tanya nanti waktu dia memberikan keterangan sebagai anak pelaku. Paham Pak ya? Siap majelis. Saksi ini tanyalah yang dia ketahui. Nah, tapi jangan Bapak bertanya apa polisi yang mengajari. Dia tidak ini. Karena kata mengajari di sini itu kan tidak terlihat dalam berkas. Ditanya saja, Pak, apakah dia melihat Polikarpus melakukan ini atau itu, gitu loh, Pak. Baik, izin majelis saya melanjutkan pertanyaan. Siap, oke, baik, saya perbaiki redaksi pertanyaannya. Nah, apakah waktu kejadian saksi ada di lokasi kejadian? Baik. Apakah saksi melihat saudari Polikarpus ini melakukan pembacokan terhadap korban? Saya lihat saja, memang yang terjadi pemukulan saya tidak tahu. Oh, jadi saksi hanya melihat saudara Polikarpus ada di lokasi kejadian, namun soal kejadian pemukulan saksi tidak tahu. Baik, lewat. Di video itu dia pegang bambu di dalam itu
lagi tuh. Mohon maaf saksi, saksi ini melihat kejadian langsung atau melihat kejadian di video? Jadi kejadian langsung. Jadi saksi yang memvideokan kejadian itu. Jadi apa yang saksi lihat, apa yang dilakukan oleh saudara ABH Poli ini waktu itu? Ya, saya dan video itu dia tetap pakai jaket hitam, kalau hitam Pak di situ. Saya tidak tahu Pak kalau dia memukul itu dia Pak. Oh, jadi intinya cukup menjelaskan saksi waktu tidak melihat sama sekali Poli melakukan pemukulan. Tidak melihat sama sekali. Baik. Ya udah cukup. Jadi hanya melihat saudara Polikarpus ada di situ, tapi saudara saksi tidak melihat sama sekali dia melakukan pemukulan. Baik, saya lewat saja, tidak perlu dipertanyakan lagi. Baik, saksi berikut saksi Muhammad, mohon maaf, Isna Abdullah ya kalau tidak salah ya. Baik. Saksi tolong dijelaskan apa yang saksi ketahui tentang permasalahan ini. Jadi tawaran itu saya juga melihat Poli memegang bambu dan pakai jaket dan juga helm. Baik, saudara melihat Poli, ABH Poli ini memegang bambu ya. Apa yang saudara Poli lakukan terhadap korban? Pas korban maju berhadapan dengan korban, jadi pas korban mundur, Poli mukul korban, terus kita juga pada lari, di situ juga udah ada lagi. Oh, jadi Poli, jadi saksi hanya melihat antara korban dan Polikarpus ini saling melakukan pemukulan gitu. Si Poli ini menggunakan bambu, si korban menggunakan celurit senjata tajam. Lalu waktu itu yang saudara lihat Polikarpus ini yang dia lakukan adalah untuk melindungi diri dari serangan senjata tajam atau memang tujuan dia untuk menyerang si korban ini? Mohon maaf, saya perbaiki soalnya. Maksudnya apa kayu yang digunakan oleh saudara Poli tadi itu digunakan untuk apa yang saudara lihat waktu itu? Untuk melawan korban. Artinya namanya kata melawan, artinya ketika Poli diserang lalu Poli gunakan kayu untuk melawan, begitu? Jangan kemungkinan, jelas ya. Tadi saudara saksi menegaskan ya bahwa saudara Poli ini menggunakan kayu untuk melawan. Ingat, yang namanya kata melawan artinya orang melindungi diri dari serangan. Pertanyaan saya adalah, apakah Poli menggunakan kayu itu untuk melakukan perlawanan untuk melindungi diri atau tujuannya untuk menyerang korban? Sebentar, sikap batin itulah yang tidak diketahui dia, Pak. Apakah si Poli memukul itu karena membalas serangan ataukah memang ingin menyerang? Itu kan sikap batin penilaian dia, Bapak. Ya, siap yang mulia, siap. Pertanyaannya begini, saksi ya, mana duluan ini korban yang menyerang si Polikarpus pakai kelewang atau parang, atau Poli yang memukul duluan, atau Poli aja cuma yang memukul? Kami melihat jadi almarhum Poli maju, almarhum maju. Ya, baru Pegang apa dia? almarhum Nah, corpek. Ada nggak dia mengayunkan corpek itu ke Poli? Ada, apa ya? Terus setelah itu apa yang dilakukan? Poli maju sama kawan-kawannya. Poli Maju dengan kawan-kawannya, terus Poli ada memukul. Ya, gitu Pak. Soal apakah itu pembelaan diri atau apa kesimpulan kita, Pak? Baik, siap. Yang saya izin lanjutkan majelis. Saksi, artinya pada saat Poli melakukan pemukulan terhadap korban, apakah waktu itu korban langsung meninggal dunia? Enggak, korban masih hidup ya? Baik, saya lanjut ke saksi berikut. Saksi siapa? Ragil ya namanya. Baik, izin. Saksi, apa yang saksi ketahui tentang kejadian ini? Itu awal saya Poli berpura awalnya dengan bambu, terus awalnya maju gerak ke Poli, terus mengalihkan sekali, lalu Poli menyerang balik Pak. Poli nyampe sekali, terus awalnya masih berdiri, terus jalan lagi baru diramaikan Pak. Saksi tolong dijelaskan. Artinya waktu sudah ABH Poli ini melakukan pemukulan dengan bambu, si korban jatuh. Setelah jatuh, korban tidak sempat bangun lagi, gitu. Dia berdiri dulu, lalu dibacok lagi oleh pelaku lain. Artinya kejadian pembacokan pada saat setelah selesai saudara Poli ini melakukan pemukulan, ataukah dia berpindah tempat dulu? Poli dapat diri itu
waktu itu saksi melihat bekas kaki luka kaki pada kaki korban gitu, kena pukul ke bambu, ada bekas luka atau bengkak? Saya tidak melihat ya. Baik, saksi berikut. Sebentar, kita pastikan lagi sini, sebentar ya. Jadi saudara melihat sebenarnya Poli waktu mengundur itu terdakwa sempat jatuh lalu bangkit lagi, atau cuma goyang dikit tapi bangkit lagi? Kayak jatuh tapi tangan masih nahan gitu. Oh gitu, bukan jatuh. Jatuh masih bisa nahan, berdiri lagi, sambil mundur tapi dia jatuh sendiri. Ya, kakinya kan jatuh. Berarti jatuhnya itu bukan akibat pukulan Poli tadi. Tapi begitu dia jatuh karena kesangkut kakinya sendiri, baru diramein. Ada yang pakai senjata. Nah, gitu ya. Polinya sendiri ada nggak memukul ulang? Saya tidak melihat. Kita lihat. Ya, lebih jelas Pak ya. Baik, izin mulia saya pertegas lagi karena sudah jelas. Mohon maaf majelis. Nah, jadi yang penting kita carikan kebenaran. artinya pada saat si Poli jatuh setelah Poli melakukan pemukulan terhadap korban, setelah korban jatuh, korban masih berdiri, ya, masih berdiri dan dia berusaha menghindar, ya. Mundur langsung jatuh lagi. Artinya lalu dia dibacok oleh pelaku lain tadi. Ya, artinya waktu itu saksi melihat bahwa dia dibacok tadi bukan karena perbuatan Poli, bukan. Siap. Baik. Mohon izin majelis. Ya, baik ya. Terima kasih majelis ya. Saksi satu. Saksi siapa ya? Rizky ya. Rizky Ramadan. Baik. Saksi, apa yang saksi ketahui tentang permasalahan ini? Yang ada kaitannya dengan Poli saja dulu. Yang maaf, yang ada kaitan yang ada kaitan dengan Polikarpus. Apakah saksi melihat Polikarpus melakukan pembacokan terhadap ini? Tidak. Jadi saudara saksi tidak melihat ya, saudara saksi Polikarpus melakukan itu. Apakah saudara saksi melihat di lokasi kejadian ada saudara Polikarpus? Di lokasi cuma lihat yang ada pegang bambu, saya tidak mengenalinya. Saya tidak mengenalinya, cuma lihat ada pegang bambu ya. Saya tidak tahu. Oh, jadi saksi hanya melihat ada pegang bambu, tapi saksi tidak mengenali itu siapa. Apakah selanjutnya setelah kejadian saksi setelah mengenali Poli, apakah wajahnya yang saudara saksi lihat betul Poli yang ini bukan? Tidak, kita kan udah lama gelap. Oh, jadi saksi nggak tanda mukanya juga ya, nggak tahu. Artinya saksi tidak melihat sama sekali kejadian apa yang ada hubungan dengan Polikarpus waktu itu. Baik, saya kembali ke izin ke rekan saya. Kalau diulang-ulang nggak usah ya. Baik, terima kasih.